Baik, Assalamualaikum, selamat malam dokter. Perkenalkan saya Adam yang dari P068 dari Kedokteran Angkatan 24 FKUPN VJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus kelima dari FM6 dengan judul tidak ada sebenarnya tapi saya beri judul sopir yang pusing. Oke, kita mulai dari overview terlebih dahulu. Jadi ada Pak Ade, seorang sopir bus yang suka sekali mengemudi lama tanpa istirahat, bisa 6 sampai 8 jam dan hanya akan istirahat ketika ia harus mengisi bahan bakar ataupun harus buang air kecil, buang air besar di rest area. Lalu di sini karena ia adalah sopir, ia harus duduk statis, ya. Sistem sirkulasinya tertahan karena duduk statis tadi dalam waktu lama. Di sini Pak Ade sering bengkak di area kaki, seperti itu, khususnya di pergelangan. Dan bengkak ini kemudian akan menghilang saat berjalan. Nah, bengkak sendiri di sini terjadi karena vena, vena di dalam kaki Pak Ade itu mengalami seperti hambatan akibat di sini katup-katup venanya itu justru tidak mendorong darah karena darah banyak yang masuk ke dalam vena tapi tidak memiliki cukup kekuatan, cukup tekanan untuk kembali lagi ke bagian superior dari tubuh. Nah, lalu Pak Ade sendiri pernah pusing ketika ia berdiri. Lalu, ya di sini menghilang setelah beberapa saat. Nah, Pak Ade yang pusing ini terjadi karena ketika ia tiba-tiba berdiri, darah dia dapat turun dan tekanannya pun juga akan turun akibat posisi tubuhnya yang tiba-tiba berubah karena gaya gravitasi seperti itu. Nah, di sini tekanan darah yang turun disebut tekanan ortostatik. Karena tekanan darahnya turun, maka distribusi darah khususnya ke bagian otak dia akan menurun. Nah, karena distribusinya menurun, maka akan terjadi pusing. Setelah beberapa saat, maka akan ada mekanisme kompensasi untuk mengembalikan aliran darah dan juga mengembalikan tekanan darahnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Untuk anatomi sendiri, sebenarnya di sini difokuskan kepada peredaran darah yang ada dua ya sebenarnya, sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Lalu juga ini ada sirkulasi limfatik ya. Jadi sirkulasi limfatik ini adalah kumpulan dari pembuluh-pembuluh limfatik yang nanti dapat membentuk satu pembuluh besar yang kita sebut sebagai ductus thoraxicus ya, yang nanti dapat membentuk juga organ-organ limfatik seperti limpa dan juga beberapa ada timus seperti itu. Oke, dan juga beberapa organ limfatik seperti tonsil-tonsil. Oke, lalu untuk sirkulasi pulmonal ya dia dimulai dari kita mulai dari yang mana saja ya. Kita mulai dari ventricle dextra terlebih dahulu, dia akan memompa darah yang dibawa dari seluruh tubuh, memompa ke dalam pulmo, terjadi pertukaran gas ya sehingga akan keluar menjadi darah yang banyak oksigennya melalui vena pulmonalis menuju atrium sinistra. Nah, itu adalah sirkulasi pulmonal. Lalu di sirkulasi sistemik, ya di sini dari atrium sinistra menuju ventricle sinistra dipompa keluar menuju aorta ascendens bercabang menjadi arteri koronaria. Arteri koronaria sendiri ada dextra sinistra yang nanti dapat bercabang menjadi ramus circumflexa descendens ya, ramus circumflexa descendens dan ramus anterior descendens seperti itu. Oke, lanjut lagi. Arteri koroner ini kan memperdarahi jantung, lalu dia akan bergerak menuju arcus aorta bercabang menjadi tiga, trunkus brachiocephalica bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Lalu bercabang lagi tuh arcus aorta menjadi arteri subclavia sinistra, arteri carotis communis sinistra. Untuk kedua arteri subclavia dextra sinistra dia akan memperdarahi ekstremitas seperti itu, ekstremitas superior. Sementara untuk arteri carotis communisnya dia akan memperdarahi regio coli hingga regio cephalic seperti itu. Oke, dari arcus aorta turun dan menuju ke aorta descendens. Aorta descendens sendiri dia akan memperdarahi rongga toraks ya, aorta thoracica. Turun lagi aorta abdominalis ya, aorta descendens juga boleh. Dia akan bercabang menjadi beberapa arteri distribusi, ya, seperti ada arteri renalis ya, dan juga arteri mesenterica. Lalu dia akan bercabang menjadi arteri ya mesenterica dulu, lalu akan menjadi arteri iliaca communis, yaitu akan bercabang menjadi arteri iliaca yang eksterna dan interna. Yang interna akan memperdarahi genitalia, yang eksterna akan memperdarahi ekstremitas inferior. Yang lalu dari arteri iliaca eksterna ini bercabang menjadi arteri femoral ya arteri besar
bercabang menjadi dua, arteri tibialis dan arteri poplitea. Arteri poplitea dia akan turun lagi membentuk arteri tibialis juga. Lalu dia akan membentuk satu arah seperti sirkum ya, seperti putaran, yaitu putaran apa ya, palmar ya, Em, plantar, plantar. Oke. Lalu dari situ dia akan menuju ke vena. Venanya sendiri dia memiliki nama-nama yang mirip dengan arteri-arterinya seperti itu. Lalu dia akan dibawa menuju lagi ke dalam jantung, atrium dextra dengan bantuan vena cava superior dan vena cava inferior. Superior berarti dia dari bagian badan bagian atas ya, badan bagian atas, sementara untuk inferior ya berarti dia dari badan bagian bawah seperti itu. Oke, cukup banyak. Lalu kita lanjutkan lagi. Untuk pembuluh darah sendiri, dia dipengaruhi oleh sistem saraf juga, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Untuk simpatis sendiri, dia dapat berfungsi untuk vasokonstriksi, parasimpatis untuk vasodilatasi, karena dia bersifat untuk merelaksasi otot polosnya. Oke, lalu untuk histologi sendiri, pembuluh darah dia disusun oleh tiga lapisan tunika intima, media, dan adventitia. Untuk tunika intima sendiri, dia adalah epitel selapis gepeng yang bermodifikasi, yang kita sebut sebagai endotel. Endotel sendiri dapat menghasilkan glikogen, seperti itu. Lalu, pada vena, tunika intima ini dia dapat bermodifikasi menjadi seperti katup, yang katup-katup yang itu dapat membantu untuk darah dipompa dari vena menuju ke jantung. Oke, lalu pada tunika medianya, pada arteri, dia tebal, memiliki dua lapisan elastik ya, lamina elastika interna dan juga eksterna. Interna yang berbatasan dengan endotel, eksterna yang berbatasan dengan tunika adventitia. Sementara tunika adventitia ini dia adalah jaringan ikat yang elastis seperti itu. Pada arteri-arteri besar seperti aorta, dia mendapat perdarahan juga dari arteri, namanya vasa vasorum. Nah, vasa vasorum sendiri ada pada aorta dan arteri-arteri besar lain karena di sini lapisan-lapisan ini, tiga lapisan ini sangat tebal sehingga dia membutuhkan perdarahan dari pembuluh darah kecil karena darah-darah yang banyak O2 tadi tidak bisa berdifusi masuk ke dalam tunika intima media juga adventitia saking banyak dan juga saking cepatnya darah yang mengalir di aorta. Nah, itu akan saya jelaskan di bagian kelajuan darah tapi itu nanti. Oke, aorta, arteri sedang, arteriola ya dan juga ada kapiler. Kapiler sendiri ya dia memiliki otot polos yang kita sebut sebagai sphincter prekapiler dan di sini disusun oleh endotel. Ya, dia sangat sederhana seperti itu. Nah, endotel di kapiler sendiri ya, dia juga di sini ada perisit ya. Ada struktur yang seperti otot polos pada kapiler yang kita sebut sebagai perisit. Nah, kapiler sendiri dia memiliki tiga jenis, kapiler kontinu, fenestrata, dan sinusoid. Bedanya apa? Hanya beda di endotelnya. Jadi untuk kapiler kontinu dia tersusun rapat dengan gap junction. Bukan gap junction, tight junction. Sementara kalau kapiler fenestrata dia memiliki lubang-lubang kecil. Nah, kalau kapiler sinusoid ini lubangnya lebih besar lagi seperti itu. Biasanya ada pada spleen atau limpa untuk penghancuran darah hemolisis. Oke, lalu ada venula, vena sedang, vena besar. Yang membedakannya dengan arteri untuk tunika intima dia memiliki katup ya, modifikasi dari endotel. Sementara untuk tunika media juga adventisianya dia lebih tipis dari arteri. Pada preparat histologi, arteri dan vena dia memiliki bentuk lumen yang berbeda juga. Untuk arteri dia agak gembung, sementara untuk vena dia seperti ban kempes seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian fisiologinya. Jadi untuk fisiologi sendiri di sini memang tidak terlihat tersusun rapi ya, mohon maaf karena ini memang agak-agak ribet gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu. Dari mikrosirkulasi. Jadi, kita mulai dari arteri. Arteri dia akan mengirimkan darah yang banyak O2 dan juga nutrisi menuju seluruh tubuh melalui di sini ada arteriola terminalis. Nah, dia nanti akan menuju ke ini dia. Vascular shunt. Vascular shunt sendiri adalah gabungan dari meta arteriol, lalu ini ada capillary bed dan juga through fair channel. Oke, di sini akan terjadi proses difusi
ya, mengikuti gradien konsentrasi. Jadi karena di dalam meta arteriol ini, ya ini kita ada merah, ada biru, yang biru ini adalah yang arteriolnya. Karena di sini banyak nutrisi, banyak O2, sementara di interstisial dan juga di jaringan itu sedikit, maka akan terjadi difusi. Di sini ada beberapa tekanan yang mempengaruhi difusi tersebut. Di sini ada tekanan hidrostatik di kapiler dengan besar 35 mmHg. Lalu ada tekanan yang dihasilkan oleh protein-protein seperti albumin dengan besar 25 mmHg. Di sini bisa kita lihat arahnya berbeda, jadi nanti ketika kita buat sebuah rumus, kedua ini akan dikurang. Oke, lalu di interstisial juga memiliki tekanan-tekanan yang dapat mendorong masuk tekanan hidrostatik di interstisial, tapi karena nol jadi tidak berpengaruh. Lalu ada tekanan protein yang ada di interstisial yaitu 1 mmHg. Nah, selain dia menuruni gradien konsentrasi, juga ada bantuan dari tekanan-tekanan ini. Oh ya, tekanan hidrostatik di kapiler itu dipengaruhi oleh MAP, mean arterial pressure. Ini akan saya jelaskan tapi nanti. Oke, 35 mmHg ini nanti akan ditambah dengan 1 karena arahnya sama, dikurangi dengan 25 karena arahnya beda, dikurangi dengan 0 karena arahnya beda. Nah, di sini akan ada tekanan sebesar 11 mmHg. Ini positif, berarti dia menekan keluar. Berarti nanti tekanan ini akan menekan nutrisi-nutrisi juga oksigen keluar, ya, agar dia bisa menuju ke jaringan. Lalu, setelah itu, setelah dia bertukar ya, lalu dia akan menurun, nutrisinya menurun, oksigennya menurun. Nah, di sini pada bagian Trouvert channel yang bagian biru ini, capillary bed biru ke kanan ini, ya dia akan sedikit nutrisi, sedikit oksigen. Nah, sementara jaringan ini dia memiliki banyak CO2 dan juga sisa-sisa metabolisme. Sama seperti tadi, dia akan membantu, ada tekanan-tekanan di sini yang membantu agar terjadi pertukaran ya di sini dari akan dilepaskan CO2 dan juga sisa metabolisme menuju ke dalam si kapiler ini seperti itu. Nah, tekanannya karena tadi tekanan hidrostatiknya 35, ketika dia sudah menuju ke Trouvert channel dia akan berkurang menjadi 17 mmHg. Sementara untuk sisanya masih sama. Jadi seperti tadi 17 tambah 1 dikurangi 25, hasilnya minus 7 mmHg. Nah, minus 7 mmHg ini kalau tadi plus 11 dia mendorong keluar, minus berarti dia mendorong ke dalam atau menarik. Jadi selain ada penurunan di gradien konsentrasi, maka CO2 dan juga hasil-hasil metabolisme akan dibantu masuk ke dalam kapiler dengan bantuan tekanan minus 7 mmHg ini. Ya, jadi bertukarlah di sana masuk menuju ke venula postkapiler seperti itu. Nah, setelah itu maka dia akan menuju ke aliran sistemik kembali lagi ke atrium dextra. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang tekanan darah bagaimana sebenarnya diatur. Jadi tekanan darah itu memiliki rumus cardiac output dikali total peripheral resistance atau total dari tahanan perifer seperti itu. Nah, di sini total tahanan perifer itu bisa kita tulis sebagai delta P. Seperti itu ya, delta P atau ya R juga boleh sih sebenarnya. Selain itu, untuk CO sendiri ini kita bisa ganti sebagai flow. Karena CO sendiri artinya adalah jumlah darah yang dipompa per satuan waktu. Nah, cardiac output dipengaruhi oleh dua hal, yaitu heart rate dan stroke volume. Denyut jantung dan isi sekuncup, atau isi sekuncup ini adalah berapa banyak darah yang dipompa dalam satu kali kontraksi. Nah, denyut jantung dipengaruhi oleh seperti biasa, sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf simpatis akan meningkatkan denyut jantung melalui proses yang ada di case 4 dan 3, sementara sistem parasimpatis akan menurunkan dengan proses yang sudah dijelaskan. Lalu hormon seperti tiroksin dan triiodotiranin, glukagon, dia dapat meningkatkan ekspresi atau pembentukan dari reseptor-reseptor simpatis dan parasimpatis. Reseptor beta 2, mohon maaf, bukan parasimpatis, tapi reseptor simpatis. Jadi, dia akan membuat lebih banyak reseptor nih pada jantung, sehingga sistem saraf simpatis akan bekerja lebih optimal. Lalu ion, nah tergantung konsentrasinya, dia dapat menurunkan atau meningkatkan denyut jantung. Nah, lalu untuk stroke volume sendiri, dia dipengaruhi oleh 3 hal, preload, kontraktilitas, dan afterload. Untuk preload sendiri, ini adalah jumlah darah yang balik menuju ke atrium. Dengan mengikuti hukum Frank Sterling, semakin besar regangan, maka akan semakin besar kekuatan kontraksinya saat recoil, seperti itu.
Jadi, ketika ada banyak darah masuk ke dalam atrium, masuk ke dalam ventricle, dia akan semakin tegang. Lalu ketika dia berkontraksi, kekuatan kontraksinya akan meningkat seiring dengan banyaknya jumlah darah yang masuk. Lalu untuk kontraktilitas, dia sebenarnya mirip ya dengan denyut jantung ini. Jadi ketika ada peningkatan aktivitas saraf simpatis dan saraf simpatis, mohon maaf, dia akan meningkatkan kontraktilitas. Oke, lalu untuk afterload ini adalah tahanan ya atau tahanan ya, yang harus dilewati oleh darah agar bisa mengalir. Nah, afterload ini biasanya dia dipengaruhi oleh tekanan yang ada di aorta seperti itu. Nah, ketika ada bukan tekanan, mohon maaf, tapi resistensi atau tahanan. Nah, tahanan juga dia ditentukan oleh beberapa hal, yaitu diameter khususnya. Nah, di sini ada rumusnya ya, tahanan perifer. Nah, ini bisa dipakai juga sebenarnya rumus ini. Jadi tahanan sendiri dia dipengaruhi oleh viskositas jumlah darah, panjang pembuluh, dan radius. Yang paling berpengaruh adalah radius atau diameter ya di sini. Jadi afterload ini sangat dipengaruhi oleh tiga hal ini dan juga radius. Ketika aorta itu diameternya sempit, maka afterloadnya akan menjadi sangat besar. Nah, karena afterloadnya besar, maka stroke volume-nya akan turun. CO-nya turun. Lalu, ini juga bisa dipakai ya. Total tahanan perifer ini bisa kita lihat dari rumus ini. 8 NL per PR4 pangkat 4. N sendiri adalah viskositas darah atau jumlah darahnya. Sementara L itu adalah panjang pembuluh. Panjang pembuluh dia bisa meningkat ketika seseorang itu tinggi dan juga memiliki berat badan yang besar. Nah, dan juga bisa berkurang ketika sebaliknya. Lalu untuk radius, nah radius ini adalah diameter dari pembuluh darah. Dia bisa meningkat ketika ada rangsangan saraf. Rangsangan saraf dia nanti akan dia akan menyempit ketika ada rangsangan saraf simpatis dan membesar ketika ada rangsangan saraf parasimpatis seperti itu. Oke, lalu di sini CO dan TPR ini bisa dirubah menjadi F dikali R ya. Mengapa? Karena CO sendiri ini kan satuannya adalah mililiter per menit. Flow sendiri satuannya juga mililiter per menit seperti itu. Lalu untuk resisten, ya resistansi lah ya. Nah, di sini flow dia ada dua jenis, yaitu ada aliran laminar dan aliran turbulen. Untuk aliran laminar sendiri, dia seperti ini, seperti burung yang tengah bermigrasi. Jadi dia akan membentuk seperti segitiga. Ya, ini adalah darah ya, dianggaplah ini pembuluh darah, ini darahnya. Aliran laminar dia teratur, jadi darah yang paling di tengah bagian medial dia akan semakin cepat, semakin menuju ke dinding pembuluh darah dia akan menjadi lambat. Makanya dia seperti formasi burung yang tengah terbang. Nah, sementara aliran turbulen atau aliran yang tidak teratur, nah ini dapat terjadi ketika ada peningkatan resistensi. Ya, seperti ada plak. Nah, ketika ada plak, darah yang harusnya mengalir seperti formasi burung, dia akan menabrak plak ini sehingga dia jalurnya berubah. Nah, itu aliran turbulen. Nah, di sini aliran laminar dia akan sebanding dengan perubahan tekanan. Jadi ketika ada perubahan tekanan meningkat, maka alirannya akan meningkat. Tapi kalau tekanan turun, maka alirannya akan turun. Di mana di sini karena tidak ada plak, resistensinya kecil. Nah, pada aliran turbulen, resistensinya besar karena ada plak, sehingga tekanannya juga besar. Nah, akibatnya apa? Ini kan dia menekan ya, sehingga flow-nya dia akan turun. Seperti itu. Nah, flow juga bisa dirumuskan seperti ini, delta P per R. Nah, delta P-nya itu adalah MAP atau mean arterial pressure, seperti itu. Nah, MAP sendiri adalah tekanan diastol ditambah sepertiga tekanan sistol dikurangi tekanan diastol. Tekanan sistol sendiri adalah tekanan yang dihasilkan ketika ventrikel memompa darah yang menuju aorta dengan kisaran 120 mmHg. Sementara tekanan diastolnya adalah tekanan yang dihasilkan ketika aorta recoil ya. Jadi aorta itu elastis, dia akan recoil ketika terisi darah. Nah, tekanan dihasilkan ketika aorta itu recoil, itulah tekanan diastol. Jadi sekitar 80. Kan 80 ditambah sepertiga, dalam kurung 120 dikurang 80, ya, 40. Jadi 80 tambah 40 per 3, sekitar 13. Berarti 93 mmHg ini adalah mean arterial pressure-nya. Nah, mean arterial pressure ini dia mempengaruhi tekanan hidrostatik di kapiler. Ketika ada peningkatan
Di mean arterial pressure bisa karena penurunan resistensi. Mohon maaf, ini kalau dibalik ya, kalau dibalik rumusnya itu seperti ini nih. Resistensi sama dengan delta P dikali dibagi F seperti itu. Nah, jadi ketika ada penurunan dari flow, mohon maaf. Sorry. Agak nge-lag. Oke. Jadi, ini kan delta P-nya. Nah, delta P sendiri, ini kalau kita balik rumusnya, jadi F dikali R. Nah, ketika ada peningkatan resistensi, maka akan ada peningkatan tekanan. Nah, peningkatan resistensi seperti plak tadi. Karena ada peningkatan tekanan, maka mean arterial pressure-nya akan meningkat. Tekanan hidrostatik di kapiler juga bisa meningkat. Seperti itu. Nah, kalau flow-nya turun atau resistensinya turun, maka resistensi delta P ini akan menurun juga. Sehingga tekanan hidrostatik di kapiler juga menurun. Seperti itu. Oke, lalu di sini juga ada sebuah mekanisme yang memungkinkan terjadi, ada sebuah rumus sih sebenarnya yang memungkinkan kita untuk mencari tahu bagaimana kelajuan darah. Jadi kelajuan darah atau V ini sama dengan flow dibagi dengan luas penampang. Luas penampang itu adalah, kita anggaplah aorta, kita potong secara melintang, maka yang bulat itu adalah penampangnya. Nah, luas penampang ini satuannya cm persegi. Sementara flow itu cm kubik per menit, seperti itu. Maka kalau dibagi, hasilnya si volume kan, velocity ini atau kelajuan dia akan memiliki satuan cm per menit, seperti itu kelajuannya. Nah, untuk luas penampang di sini aorta, arteri, arteriola, dan kapiler beserta dengan vena-venanya. Luas penampang dari aorta itu memang besar, bercabang menjadi arteri, bercabang menjadi arteriola, bercabang menjadi kapiler. Nah, di sini luas penampang yang paling besar adalah kapiler justru. Kenapa? Karena kita tidak melihat hanya satu kapiler, tapi satu kapiler digabung satu kapiler, digabung satu kapiler, digabung lagi dengan kapiler-kapiler lain sehingga terbentuklah ya ini luas penampang yang sangat besar seperti itu. Ini kalau kita potong melintang, maka jarak dari sini ke sini itu lebih panjang daripada jarak ini ke sini seperti itu. Jadi, ini kalau kita lihat ya, luas penampangnya. Ya, ini aorta, dia paling kecil, menuju arteri bercabang dia makin banyak, lalu arteriol dia makin tinggi lagi, dan di kapiler dia paling tinggi. Lalu, ya ini kembali lagi ke vena, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang, luas penampang itu ada di bagian bawah. Dia adalah penyebut. Jadi, flow-nya kita buat konstan, misal 10 cm kubik per menit. Terus luas penampang, jangan deh, kita bikin F saja. Ini F, terus per A. Di aorta sendiri, karena misal dia hanya 1 A, sementara di kapiler ini adalah 10 A, maka kalau dibandingkan, kecepatan darah di dalam aorta itu 10 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan darah di dalam kapiler, seperti itu. Karena nih, semakin banyak, semakin besar luas penampangnya, maka akan semakin lambat kelajuan darahnya. Semakin kecil luas penampangnya, semakin cepat kelajuan darahnya. Nah, flow karena dia berbanding lurus, maka semakin cepat flow-nya, semakin cepat kelajuannya. Semakin rendah flow-nya, semakin rendah kelajuannya. Oke, ini kita bisa lihat grafiknya seperti ini ya. Seperti itu. Di kapiler, dia luas penampangnya sangat besar dan kelajuannya sangat rendah. Kenapa kelajuannya di sini harus rendah? Agar bisa terjadi mikrosirkulasi atau ya pertukaran-pertukaran ini seperti itu. Kalau dia terlalu cepat maka dia tidak bisa terjadi difusi-difusi dengan maksimal. Oke. Selain itu, ini tadi udah ada dasar-dasar dari tekanan darah ya. Jadi ada regulasinya, regulasi dari tekanan darah. Di sini ada regulasi hormonal, lalu ada regulasi saraf, dan juga regulasi eksternal. Nah, untuk regulasi dari hormonal sendiri, dia menggunakan beberapa sistem. Dua sih lebih tepatnya, sistem RAAS, renin, angiotensin, aldosteron. Jadi ketika ada penurunan tekanan darah, bisa karena penurunan kadar Na di dalam darah atau memang sedang berkeringat atau apa, maka dia akan deteksi oleh sel juxtaglomerular di renal. Dia akan menghasilkan renin, mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, lalu angiotensin 1 akan menjadi angiotensin 2, dibantu dengan enzim ACE, lalu dia akan
Ya, seperti biasa, dia akan mengaktifkan beberapa hal, yaitu meningkatkan sekresi vasopresin, meningkatkan haus, dan juga konstriksi arteriol seperti itu. Nah, karena efek ini, maka ya, ketika vasopresin dia akan meningkatkan reabsorpsi air sehingga akan banyak air yang masuk kembali ke dalam darah, tekanan darah akan tinggi kembali karena apa? Ini ya, viskositas darah. Seperti itu kan semakin banyak darahnya semakin banyak tekanannya. Oke. Lalu haus dia akan meningkat ya, seperti biasa kita akan haus untuk minum dan mengambil kembali, meningkatkan kembali air di dalam darah. Nah, lalu konstriksi arteriol dia akan meningkatkan tahanan perifer dan melambatkan laju darah. Nah, karena seperti tadi ya, ketika arteriol ini konstriksi, luas penampangnya turun, maka bukan turun sih lebih tepatnya. Ketika luas penampangnya kecil, maka flow-nya, ya, velocity-nya dia akan naik seperti itu. Tapi karena di sini dia di arteriol, dia akan tertahan darah di aorta. Gitu. Nah, karena dia tertahan, maka dia akan melambat sedikit. Ya, melambat. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ketika dia sudah terlalu tinggi, maka akan dideteksi oleh jantung. Ya, dideteksi oleh reseptor jantung, lalu dia akan mengaktifasi, melepaskan ANP dan juga BNP, atrial natriuretic peptide pada atrium dan brain natriuretic peptide pada ventricle. Nah, fungsinya dia akan memicu reabsorpsi Na+, lalu memicu ya di sini kontraksi otot polos ya, inhibisi mohon maaf, melakukan relaksasi di otot polos arteriol aferen sehingga laju filtrasi glomerulus dia akan naik karena banyak darah yang masuk. Lalu RAS dia akan diinhibisi sehingga ya akan terjadi ekspresi Na+ untuk menurunkan H2O yang ikut bersama garam atau Na+. Lalu inhibisi sistem saraf simpatis. Seperti sama seperti tadi. Oke. Lalu untuk regulasi saraf sendiri, jadi BP ya, blood pressure sendiri dia akan dideteksi oleh baroreseptor dan menuju ke pusat kardiovaskular. Ketika ada peningkatan BP, maka dia akan mengaktifkan baroreseptor, kardiovaskular dia akan aktif dan akan menginhibisi ya, menginhibisi di sini sistem kinerja jantung. Lalu ketika dia ada meningkat, maka akan dideteksi juga, lalu dia akan mohon maaf, ketika di sini tekanan darah turun, maka dia akan dideteksi baroreseptor masuk ke pusat kardiovaskular, menstimulasi jantung untuk meningkatkan tekanan darah. Sementara kalau BP-nya terlalu tinggi, maka baroreseptor aktif ke pusat kardiovaskular, inhibisi agar turun seperti itu. Nah, lalu ini ada regulasi-regulasi eksternal juga. Jadi untuk posisi tubuh, aktivitas suhu psikogenik dan juga ritme sirkadian. Nah, regulasi-regulasi eksternal ini dapat meningkatkan atau menurunkan tekanan darah, seperti contohnya aktivitas. Aktivitas ini dia dapat dideteksi oleh proprioseptor, ya, dia dapat dideteksi pergerakan tubuh oleh proprioseptor mengirimkan ke pusat kardiovaskular untuk meningkatkan atau menurunkan tekanan darah sebelum adanya perubahan saturasi oksigen dan saturasi CO2 di dalam darah seperti itu. Lalu suhu juga semakin tinggi suhu, ya maka tekanan darah akan semakin tinggi. Semakin rendah suhu, tekanan darah semakin rendah seperti itu. Lalu posisi tubuh. Posisi tubuh dapat mempengaruhi tekanan darah. Ketika seseorang tengah berdiri, tengah berbaring, maka tekanan darahnya akan rendah karena tidak banyak ATP yang digunakan untuk mempertahankan posisi tubuh. Ketika dia berubah, maka ATP yang digunakan akan semakin banyak dan memicu peningkatan tekanan darah seperti itu. Lalu psikogenik, nah ini melibatkan sistem saraf khusus di bagian amigdala seperti itu. Jadi ketika ada rangsangan seperti rangsangan visual atau rangsangan audio, dia dapat memicu emosi di bagian amigdala. Nah, ketika dia memicu emosi di bagian amigdala, maka akan terjadi serangkaian sinyal yang memicu peningkatan atau penurunan tekanan darah. Nah, ketika misal ada jump scare, di nonton film horor ada jump scare, maka yang aktif amigdala dia akan memicu aktivasi sistem saraf simpatis sehingga jantung dia akan berdebar-debar. Lalu ritme sirkadian. Nah, sirkadian sendiri, ritme sirkadian dapat mengatur tekanan darah. Jadi ketika seseorang itu tengah tidur, maka tekanan darahnya dia akan diturunkan karena memang tidak banyak energi yang digunakan. Lalu kita lanjut ke sistem limfatik. Jadi sistem limfatik sendiri adalah sistem yang berfungsi untuk mengembalikan kelebihan cairan di jaringan khusus di interstisial menuju ke darah atau ke sistem vena dengan total sekitar 3 liter per hari. Nah, selain itu sistem limfatik sendiri dia
berfungsi untuk pertahanan tubuh. Ya, lalu pengangkatan lemak dari sistem pencernaan, dia dari pembuluh lakteal namanya, membawa kilomikron, lalu menjaga tekanan darah, ya, tekanan osmotik, mohon maaf, dan volume darah seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya sistem limfatik ini bekerja? Jadi sistem limfatik sendiri memiliki endotel yang bermodifikasi menjadi katup-katup. Selain itu juga dilapisi ada otot polosnya sehingga ini dapat memicu mekanisme pompa intrinsik dan ekstrinsik. Untuk intrinsik ini dipengaruhi oleh sistem saraf, simpatis, parasimpatis ya sama seperti arteri dan vena. Sementara untuk ekstrinsik ya dipengaruhi oleh pergerakan otot. Jadi ketika otot ini bergerak, maka dia akan berkontraksi dan menekan pembuluh limfatik ini sehingga dia seperti gerakan jepit lepas, mendorong cairan di dalam cairan limfa ini menuju ke vena seperti itu. Oke, urutannya dia mulai dari kapiler limfa menuju pembuluh limfa kecil, menuju ke pembuluh limfa besar, dan menuju ke pembuluh limfa yang paling besar yaitu ductus thoraxicus dan menuju ke vena seperti itu. Baik, sekian terima kasih. Mohon maaf kalau ada ngelek-ngelek sedikit karena ini sangat banyak fisika. Semoga bermanfaat. Amin. Dadah.